Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam acara podcast yang diadakan oleh MTS Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul Jatiroto. Di dalam podcast hari ini saya bersama dengan Ustadz Fathur Rahman SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Tapi agak lemes. Agak lemes Ustadz. Ya. Tenang Ustadz. Nanti ada waktunya nanti Ustadz. Betul. Iya. Di podcast hari ini kita akan membahas mengenai memahami tentang ihtiyat atau kehati-hatian antara waktu imsak dan subuh, seperti itu. Karena sering terjadi itu salah pemahaman mengenai imsak, antara imsak dan subuh itu kadang banyak yang meyakini itu masih lingkup aman, ada yang fanatik itu lingkup berbahaya, seperti itu Ustaz. Ini mungkin harus ada pemahaman yang lebih jelas, lebih real dalam hal ini mungkin Ustaz. Ya mungkin ini bisa dipahami seperti apa menurut artinya sebelum lebih jauh membahas tentang apa itu ihtiyat, kemudian apa imsak dan subuh, kemudian apa yang harus dibahas tentang ihtiyat ini antara waktu imsak dan subuh. Iya. Sebelumnya bahwa dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 103 itu Allah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim fa idza tma'nantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di sana bahwa sholat itu adalah fardu yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Adapun dari makna yang dimaksud dengan waktu sholat di sini adalah seperti umumnya yang kita ketahui bahwa waktu sholat itu ada 5 kan? Ada 5, itu dari subuh, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu. Ditambah dalam ilmu falak itu kalau bicara tentang waktu sholat itu ditambah imsak, kemudian tulu atau terbitnya matahari, kemudian ada waktu duha. Jadi kalau bicara tentang waktu sholat itu atau perhitungan waktu, pembagian waktu, perhitungan waktu itu tidak hanya berbicara 5 waktu sholat ini, tapi ditambah lagi tentang imsak, kemudian tulu terbitnya matahari, kemudian ditambah waktu duha. Oleh karena itu perjalanan semu dari matahari itu relatif tetap. Artinya pada posisi matahari pada awal waktu sholat setiap hari itu sepanjang tahun itu cukup mudah untuk diperhitungkan. Karena patokan kita dalam menghitung waktu sholat itu adalah matahari. Karena memang posisi matahari itu relatif tetap posisinya itu. Makanya cukup mudah untuk menghitung waktu-waktu sholat ini. 5 waktu ditambah 3 tadi itu menggunakan patokannya adalah menggunakan matahari. Iya. Apa memang satu-satunya untuk dijadikan patokan ini dari sekian banyak bintang apa harus matahari, Ustaz? Kalau perhitungan waktu sholat ya memang matahari. Perhitungan menggunakan matahari. Karena itu paling mudah. Dalam perhitungan awal waktu sholat ini tinggi matahari, para ulama falak itu telah ditentukan termasuk waktu imsak. Artinya contoh waktu imsak itu oleh ulama falak itu ditentukan bahwa waktu imsak itu masuk pada ketinggian matahari minus 21 derajat 30 dakikoh atau sampai 22 derajat. Asumsi sekitar 10 menit, 8 sampai 10 menit. Itu waktu imsak. Terhitung dari waktu subuh. Waktu subuh sendiri itu posisi matahari waktu itu masih di minus 20 derajat. Artinya dari ufuk timur itu di bawah ufuk itu masih 20 derajat.
Itu waktu subuh. Waktu imsaknya itu di bawah ufuk sebesar 21 derajat, minus 20 derajat. Itu waktu imsak. Makanya asumsi dari 21 derajat ke 20 derajat ini atau 22 derajat ke 20 derajat ini minus 21 derajat ini ke 20 minus 20 ini asumsinya sekitar 8 sampai 10 menit waktu imsak itu. Nah, dalam setiap perhitungan awal waktu sholat 5 waktu ini, semua ulama falak itu bisa dipastikan yang menggunakan yang namanya ihtiyat. Ya, namanya ihtiyat. Apa sih ihtiyat itu? Ihtiyat itu diartikan sebagai pengaman atau sebagai unsur kehati-hatian. yakni suatu langkah kehati-hatian dalam perhitungan awal waktu sholat dengan cara menambah atau mengurangi waktu dari hasil sebenarnya. Misal sebesar sampai 1 sampai 2 menit. Maksimal 3 menit ditambah itu berdasarkan kesepakatan ulama falak. Memang disediakan waktu itu. Iya. Jadi ihtiyat itu kisaran minim itu 1 menit, maksimal biasanya yang umum itu 2. Maksimal itu ada yang sampai 5 menit, ada yang 5 menit. Cuma umumnya itu yang dipakai antara 2 sampai 3 menit. Yang dipakai. Lalu apa tujuan ihtiyat itu? Unsur kehati-hatian itu. Satu, agar hasil perhitungan itu dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah barat dari markas perhitungan dengan jarak waktu itu sekitar 1 menit, atau kalau kilometer itu sekitar 27,5 meter. 27 kilometer. Jadi misal nih perhitungannya, kita menghitung waktu sholat itu markasnya di sini, tempat perhitungannya di sini. Maka kita harus hasil perhitungan itu harus ditambah ihtiyat sekitar 1 sampai 3 menit. Untuk apa tujuannya? Untuk mencakup wilayah sekitar tempat itu, apalagi daerah-daerah yang berada di sebelah barat tempat perhitungan itu. Di sini seandainya kalau markasnya di Banyu Putih seandainya, maka kita harus nambah antara 1 sampai 3 menit itu agar bisa mencapai daerah barat, seandainya Padang, Guci Alit, Senduro gitu. Ini kan otomatis berbeda ini. Iya, berbeda. Makanya menambah ihtiyat itu untuk menjangkau wilayah itu gitu. Makanya kalau di kalender khususnya di Lumajang itu saya pernah ikut andil dalam pembuatan kalender itu, ada keterangan di bawah itu untuk wilayah Padang, Guci Alit, Senduro, Pronojiwo, atau Candipuro apa masuk atau Ranupani itu ditambah 2 menit atau ditambah 3 menit. Itu adalah setelah imsak. Setelah semua waktu. Semua waktu. Tidak hanya imsak, semua waktu sholat. Itu adalah fungsi ihtiyat di situ. Pertama, kedua, menjadikan pembulatan dalam satuan terkecil dalam menit waktu sehingga lebih mudah digunakan. Karena ketika tidak menggunakan ihtiyat, ketika perhitungan ilmu falak itu pada perhitungan itu ada kadang banyak malah itu ada angka-angka 0, di belakang. Ya, Nah, ditambah 2 ini adalah pembulatan. Jadi kalau ada 0, berapa dibulatkan, bisa dibulatkan. Biar lebih sederhana saja mungkin. Lebih simpel aja disederhanakan. Yang ketiga, untuk memberikan koreksi atas kesalahan dalam perhitungan agar menambah keyakinan bahwa waktu sholat memang sudah atau telah benar-benar masuk, sehingga ibadah sholat tersebut benar-benar dilaksanakan pada waktunya. Contoh maghrib. Maghrib itu semisal jam 18.00. Kalau hasil perhitungan sebenarnya semisal kita hitung waktu maghrib itu masuk 18.00. Itu kalau tanpa ihtiyat. Tapi kalau mau ditambah ihtiyat 2 menit, maka 18. waktu maghrib adalah 18.02. Apa gunanya gitu? Lah ini untuk menjaga-jaga, mengkoreksi. Kan seperti itu. Artinya khawatir perhitungan kita itu salah, mengkoreksi gitu loh. Jangan-jangan 18 ini kurang tepat. Makanya ditambah 2 menit
agar lebih meyakinkan bahwa waktu maghrib itu benar-benar masuk. Gitu. Dan itu boleh ditambah atau dikurangi, Ustaz? Enggak. Kalau waktu sholat lebih banyak ditambah. Ditambah ya, ditambah. Ya, ditambah. Yang dikurangi itu hanya tulu, artinya terbitnya matahari. Terbitnya matahari. Kalau waktu sholat itu relatif ditambah semua, antara 1 sampai 3 menit, rata-rata 2 sampai 3 ini yang banyak. Ada yang maksimal 5 menit. Gitu. Tergantung yang hitung. Enggak, karena begini, ini kan kita ada di lingkungan orang awam yang mungkin kalau kita jelaskan yang apa yang Ustaz jelaskan tadi itu mungkin agak jelimet kepada betul. Kan begitu, Ustaz. Mungkin ada nggak yang lebih sederhana mungkin agar supaya masyarakat semuanya lebih bisa memahami, ataupun tetengeran saja, Ustaz, bahasanya mungkin apa ya istilahnya, ya mempermudah saja. Kira-kira kalau dulu ini saya pernah dengar seperti ini. Ada salah satu orang tua menyebutkan gini, kalau bahasa Madura seperti ini, Ustaz. Mulam becong itu ketika sudah berburu tade, apa istilahnya, kalong itu sudah tade, itu sudah imsak. Ataupun apa kalong yang dijadikan mahrib atau seperti apa, pokoknya seperti itu. Jadi acuannya adalah hewan kalau dulu. Sedangkan sekarang dengan teknologi yang ada, keilmuan yang sudah luar biasa sekarang, yang sudah bisa dijabarkan secara ilmiah, ada nggak mungkin bahasa yang lebih sederhana? Saya kira kalau di zaman sekarang itu karena semua di wilayah sekarang sudah tersentuh oleh apalagi Nahdlatul Ulama ya sudah menyebar di berbagai tempat. Kemudian pasti di bulan Ramadan itu mereka menyebarkan tentang jadwal imsak ya. Itu kan disebarkan di masjid-masjid. Dan pastinya di masjid itu sudah ketika waktunya imsak sudah berkumandang imsak. Secara otomatis itu aja yang paling mudah, ya itu aja. Ketika sudah ada instruksi imsak dari masjid, maka di situ itu ikuti saja gitu loh, untuk lebih menjaga kehati-hatian gitu. Cuma nanti ada lagi yang perlu dibahas nanti di belakang tentang hal itu. Kemudian waktu imsak, apa sih waktu imsak itu sebenarnya? Imsak itu secara bahasa artinya kan menahan. Jadi ketika imsak berkumandang, qadkana waktul imsak gitu. Itu saatnya kita sudah berhenti makan. Merupakan waktu yang telah ditentukan sebagai batas akhir makan sahur gitu atau minum. Yang membatalkan pokoknya. Jadi bagi orang-orang yang ingin berpuasa di siang hari ketika imsak berkumandang berarti istilah stop makan gitu. Yang makan di stop, yang pokok hal-hal yang aktivitas yang bisa membatalkan puasa di stop gitu. Karena itu batas akhir dari makan dan lain sebagainya tadi. Siap-siap masuk pada awal waktu mulai berpuasa gitu. Imsak ini sendiri sebenarnya merupakan suatu langkah kehati-hatian agar supaya orang yang berpuasa tidak melebihi batas waktu memulainya. Jadi gunanya imsak itu adalah sebagai langkah kehati-hatian agar kita memulai puasa itu tidak melebihi batas waktu untuk mulai. Seandainya mulainya jam 4.00 seandainya adanya imsak itu jam 4 kurang 10 menit. Nah, ini kan agar tidak melebihi batas waktu ini, gunanya imsak di situ gitu. Makanya yakni terbitnya mulainya puasa sebenarnya apa? Kapan? Ya mulai terbitnya fajar shadiq gitu. Jadi awal mulai puasa itu bukan adzan sebenarnya, tapi waktu masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq gitu. Fajar shadiq, iya. Gitu loh. Pagi hari. Jadi ketika adzan berkumandang, alangkah baiknya itu sudah sebelumnya, malah harusnya sudah imsak, sudah tidak makan dan minum sebelumnya sebenarnya. Makanya ketika Rasulullah itu ditanya oleh ada riwayat hadis dari Zaid bin Sabit itu bahwa beliau menyampaikan bahwa tasahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma qama ila salat qultu kam kana bainal adzan was sahur, kata Sayyidina Zaid itu. Maka Nabi menjawab itu qala qadru khamsina ayatan. Jadi sahabat Zaid itu bertanya kepada Rasulullah itu waktu imsak itu
jarak antara azan subuh, imsak imsak dan sahur itu sahur dan subuh, antara adzan subuh dan sahur itu seberapa gitu. Maka harus menjawab sekitar 50, sekitar kira-kira membaca 50 ayat gitu. 50 ayat. Membaca Al-Qur'an Mas. Ya. Itu kalau diasumsikan kira-kira sekitar 8 sampai 10 menit Ya, gitu. bisa sampai 10 sampai 8 sampai 10 menit. Iya. Terus, Masuk akal. sedangkan waktu subuh ditentukan oleh terbitnya fajar shodiq itu di ufuk timur itu lebih dan saat itu posisi matahari berada pada 20 derajat di bawah ufuk, minus 20 derajat waktu subuh, di waktu subuh ya. Iya. Jadi kalau sudah minus di bawah minus 20 derajat, kira-kira antara membaca 50 ayat Al-Qur'an tadi membutuhkan waktu antara 8 sampai 10. Jadi asumsinya maka jarak antara imsak dan subuh, waktu subuh itu adalah antara 8 sampai 10 menit gitu. Jadi hamin 10 menit sebelum azan subuh. Min 10 menit itu sebelum azan subuh itu sebenarnya sudah harus siap-siap untuk menahan agar tidak makan, minum dan lain sebagainya. Dan perlu menjadi catatan bahwa para ulama falak itu dalam menghitung dan menentukan waktu sholat itu termasuk imsak ya, termasuk imsak dan waktu subuh pasti menambahkan ihtiyat. Jadi semua itu pasti menambahkan ihtiyat. Dan rata-rata ihtiyat itu antara 2 sampai 3 menit. Itu yang rata-rata yang umum lah. Yang umum. Meskipun ada yang sampai 5 gitu. Itu 5 itu agak lumayan tinggi. Cuma yang rata-rata itu antara 2 sampai 3 menit dari waktu sebenarnya. Jadi apabila disimulasikan pada jam, maka sebagai contoh, semisal nih hasil dari perhitungan tanpa ihtiyat ya, tanpa ihtiyat. Waktu imsak itu sebenarnya adalah pada jam 4.30 gitu. Jam 4.30 waktu sebenarnya tanpa ihtiyat ya. 4.30 itu sudah waktunya imsak. Kemudian ditambah 2 menit ihtiyat, maka hasilnya imsak itu adalah pada jam 4.32 kan ya. Oke, 4.32 ya. Oke, fix ya. Ya. Yang sebenarnya waktu imsak adalah 4.30 karena ditambah ihtiyat maka menjadi 32. 4.32. Oke, sepakat ya, sepakat. Dan ditandai dengan kumandang imsak. 4.32 itu ditandai dengan kumandang waktu imsak itu pada jam 4.32. Waktu waktu imsak. Itu sebenarnya setelah ditambah ihtiyat 2 menit. Padahal sebenarnya adalah 4.30 waktu sebenarnya. Mengumandangkan ini apa? Waktu yang perhitungan sebenarnya. Tapi karena unsur ihtiyat, kehati-hatian tadi kan dalam ditambah 2 menit gitu loh. Makanya mengumandangkan waktu imsak itu adalah 4.32 sebenarnya. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Oleh karena waktu imsak adalah 10 menit. Iya. Tadi kan antara waktu imsak dan subuh itu kan 10 menit. 10 menit. Dari ayat ya. Iya. Dari 4.32 ini ke 10 mencapai 10 menit pada jam berapa? Waktu subuh, maka 40. Dari 4.30 yang waktu sebenarnya, maka waktu subuh sebenarnya jam berapa? 4.40. 4.40. Iya, 4.40. Oke, 4.40 ya. Iya. Kemudian ulama dalam menghitung waktu sholat subuh itu juga menggunakan ihtiyat 2 menit. Maka adzan subuhnya adalah 4.42. Padahal waktu sebenarnya adalah 4.40. Ini kan 10 menit sudah. 10 menit. Jarak 10 menit. Nah, itu. Dalam hal ini banyak yang tidak sedikit ya yang salah paham dalam menyikapi waktu imsak tadi antara 4.32 sampai 4.42. Dikira waktu ini nanti ini yang rawan. Ini yang rawan. Kadang orang
karena waktu imsak, wah masih imsak, masih ada waktu 10 menit. Itu. Masih mau habis rokok 1 batang. Cukup ini gitu loh. Baru kalau sudah memandang subuh, sudah adzan, Allahu Akbar, baru dimatikan itu. Lah padahal waktu subuh sebenarnya adalah 4.40 tadi. 4.40 ya, 4.40. Kumandangnya adzan 4.42. Kenapa kok 4.42? Unsur ihtiyat tadi untuk kehati-hatian agar supaya memang memastikan atau lebih meyakinkan bahwa subuh itu telah masuk dalam waktu 4.32 itu, 4.42 itu. Padahal waktu sebenarnya adalah waktu subuh itu adalah 4.40 gitu loh. Dikira oleh banyak ya, tidak sedikit yang mengatakan dikira bahwa antara 32 ini sampai 42 ini semuanya bisa dipakai untuk makan gitu, untuk ngerokok, minum. Iya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya yang bisa digunakan untuk makan, untuk masih kesempatan untuk minum tuh 1 cangkir gitu, itu adalah hanya 8 menit. Dari waktu imsak. Kenapa dikurangi waktu ihtiyatnya subuh itu gitu. Oh iya. Karena waktu subuh yang hakiki yang sebenarnya adalah 4.40 gitu. Adzan 4, kemudian mengumandangkan adzan 4.42 itu karena ada unsur ihtiyat itu. Ini yang sering terjadi. Betul. Dikira 10 menit itu full untuk santai bonus gitu loh. Bonus waktu setelah ini 10 menit ada kesempatan untuk makan, untuk minum apa gitu loh, untuk ngerokok gitu loh. Ini yang sering terjadi. Ini yang sangat perlu dipahami bahwa jangka waktu antara 10 menit antara waktu imsak sampai subuh itu tidak semuanya bisa dipakai untuk kesempatan tadi. Nah, kesempatan 10 menit hakikatnya hanya 8. Kenapa? Karena di waktu subuh itu masih ditambah ihtiyat 2 menit. Iya, kalau ditambah ihtiyat 2 menit. Semisal ditambah ihtiyat 3 menit atau ditambah 5 menit. Iya. Apa enggak? Semakin banyak bonusnya. Semakin banyak banget bonusnya, itu terlalu banyak gitu. Artinya kita itu dalam memulai puasa itu seharusnya di waktu memulai puasa itu di waktu subuh hakiki ini ya, ini yang 4.40 ini, bukan 4.42 atau sampai 4.45 seandainya. Ini kalau makan sampai 5 menit sampai kenyang ya. Gitu loh. Itu yang perlu banyak yang kayaknya sepertinya sering terjadi gitu. Kejadian yang bisa dikatakan kejadian yang berlarut-larut dan bukan hanya selalu terjadi seperti ini, Ustaz. Dikira memang karena memang pemahamannya waktu imsak itu kan hanya sebagai jaga-jaga saja. Banyak yang biasanya ini karena memang hukum sebenarnya mulai puasa itu adalah waktu subuh gitu. Waktu terbitnya fajar shodiq, bukan adzan subuh ya. Tapi masuknya waktu subuh. Waktu masuknya waktu subuh dan adzan subuh beda ya. Beda pengertian. Iya benar. Cuma kan nanti ketika fajar shodiq itu dibuktikan ataupun dengan adzan itu tadi nanti Pak Ustaz. Artinya ketika fajar shodiq itu nanti kan waktunya untuk mengumandangkan azan subuh kan sebenarnya. Karena ditambah ihtiyat ya ditambah 2 menit tadi itu gitu. Akan tetapi azan subuh tidak selalu menjadi patokan untuk memulai puasa. Iya. Karena apa? Karena waktu yang hakiki itu waktu yang sebenarnya waktu subuh yang sebenarnya itu kalau semisal 4.40 ya 4.40 itu terbitnya fajar ya di situ gitu loh. Terbitnya fajar itu karena terbitnya fajar shodiq itu menandakan bahwa waktu subuh telah masuk gitu. Nah, kemudian ditambah ihtiyat 2 menit barulah muadzin di masjid itu azan gitu. Ya, ini sangat menarik, ini sangat jelas sekali ini bahwa memang kehati-hatian dalam waktu imsak dan juga subuh itu sangat penting Ustaz ya. Sangat penting memang karena saya sendiri kalau saat ini ya lagi puasa di bulan puasa berkumandang
repotkan apa betul imsak. Saya bukan malah menahan tapi masih minum gitu. Tapi saya pribadi yang menjaga tadi itu antara waktu subuh yang hakiki yang sebenarnya itu dengan waktu itu tetap saya jaga gitu. Ya, alhamdulillah ternyata sekarang dari podcast hari ini kita sudah diberikan pencerahan, penjelasan yang sangat ilmiah tentunya dengan penjelasan mengenai ikhtiar ataupun kehati-hatian antara waktu imsak dan subuh. Ustaz, seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz atas semua penjelasan ilmunya sudah disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Mohon koreksinya kalau ada salah juga. Karena saya juga juga sama-sama belajar gitu loh. Ya kan ini mungkin bagian dari hikmah podcast ini saling memberi pengetahuan. Betul. Dan sebelum saya akhiri karena sebentar lagi sudah mau buka puasa Ustaz ya. Ini apalagi seperti jenengan ini mungkin sekarang lagi kering ini tenggorokannya Ustaz ya. Betul. Ya. Agak serak sudah karena mulai tadi menjelaskan banyak tentang ini pengetahuan dan sebagainya. Dan soal itu nanti saya ada solusi Ustaz. Agar supaya nanti kembali segar. Ketika buka puasa minum ini betul. Minum ini Avia. Kenapa harus Avia? Karena ini mampu mengembalikan energi yang sudah hilang tadi Ustaz selama menjalankan. Ya, dehidrasi. Ya, menghilangkan dehidrasi dan sebagainya. Ya, mungkin hanya itu untuk hari ini Ustaz. Baik, terima kasih sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf Ustaz ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.